warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Dwiratnasari, NIM T 2018-1184. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran metode dirosati. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran metode tilawah. Apa itu metode dirosati? Metode dirosati adalah metode pembelajaran Al-Quran yang menggunakan buku dirosati praktis belajar membaca Al-Quran yang diterbitkan oleh tim penyusun cabang Ma'arif Jember yang terdiri dari 6 jilid disertai 1 buku tajwid dan khusus jilid 6 membahas tentang Gharibul Quran. Materi-materi dalam metode dirosati. Materi adalah suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Adapun materi-materi metode dirosati yang diajarkan yaitu yang pertama, dirosati jilid 1, yaitu santri diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah terpisah dan bersambung yang berharokat fathah dan huruf yang tidak berharokat. Selanjutnya dirosati jilid 2. Santri diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah bersambung yang berharokat fathah, fathatain, kasroh, kasrotain, domah, domahtain, mat, sukun, dan angka Arab. Nah, di sini saya sudah ada contoh jilid 2 pada halaman 8. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Mari kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyaman, aywajan, rasadan, aliman, qidadan, talaban, sa'idan, karihan, lawati, shadiqan, rafati, kadiban, nadifa, qadiyan, waqifan, bakhilan, qasiran, lagiyan, siyaman, asyiqan, jariyan. Nah, di sini ada kolom yang ada di bawah. Untuk yang garis 1 di bawah, ini dibaca kasroh bersuara I. Jika ada garis miring yang ada di atas, ini dibaca fathah. Fathah dibaca A. Dan jika ada garis di bawah 2, ini dibaca kasroh tain. Kasroh tain dibaca in. Jika ada garis 2 di atas dibaca fathatain. Fathatain bersuara an. Selanjutnya dirosati jilid 3. Santri diperkenalkan dengan bacaan mat tabi'i yang belum diajarkan pada jilid 2. Bacaan-bacaan huruf yang dimatikan dan dikenalkan pada makhorijul jilid 3, serta santri mengetahui huruf-huruf yang berharokat sukun dan tahu cara membacanya. Selanjutnya dirosati jilid 4. Santri diperkenalkan dengan bacaan mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil, bacaan gunnah, dan hukum mim sukun dan tanwin. Selanjutnya dirosati jilid 5. Santri diperkenalkan dengan bacaan idgham bi gunnah,
ikhfa safawi, idhar safawi, waqaf, mad arili sukun, dan mad iwa. Selanjutnya dirosati jilid 6. Dalam jilid 6 ini dengan istilah gharib, yakni berisi tentang pembelajaran bacaan-bacaan yang sulit yang langsung diajarkan kepada santri seperti cara membaca panjang dibaca pendek, serta bacaan-bacaan imalah. Selanjutnya yang terakhir, pelajaran tajwid. Pelajaran ini diberikan pada siswa gunanya untuk mengetahui bacaan-bacaannya yang semestinya dibaca panjang, samar, dan lain-lain. Materi yang sudah saya paparkan tadi termasuk materi pokok. Di samping materi pokok juga terdapat materi penunjang, diantaranya hafalan doa-doa harian, hafalan surat-surat pendek, dan hafalan bacaan sholat untuk menunjang kemampuan santri dalam membaca Al-Quran. Kemudian menerapkan pembelajaran metode dirosati. Dalam pembahasan materi yang sedang diajarkan, pengajar dirosa menulis materi satu persatu di papan tulis atau dengan menggunakan peraga, kemudian melafalkannya dan ditirukan oleh peserta. Dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode dirosa, pengajar dirosa menggunakan irama bacaan yang disebut murotal. Metode mengajar dalam metode dirosati itu ada 3. Yang pertama, individual atau privat. Jadi, individual ini mengajar dengan memberikan materi pelajaran santri per santri sesuai dengan kemampuannya menerima pelajaran, sehingga dengan demikian strategi privat adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara satu persatu atau secara individu sesuai dengan materi pelajaran yang dipelajari atau dikuasai santri. Selanjutnya, yang kedua, klasikal individual, yakni mengajar dengan cara memberikan materi pelajaran secara bersama-sama kepada sejumlah santri dalam satu kelompok atau kelas. Tujuannya apa? Yaitu agar dapat menyampaikan seluruh pelajaran secara garis besar dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Seperti guru bisa memberikan motivasi dan minat perhatian santri untuk belajar, yaitu misalkan 10-15 menit mengajar secara klasikal untuk mengajar beberapa materi pokok, mengajar materi pembelajaran yang sulit dipahami, dan bisa waktu 45 menit sampai 50 menit bisa mengajar secara individual, misalnya untuk mengetahui kelancaran santri dilakukan evaluasi secara individu. Yang ketiga yaitu klasikal baca simak. Metode ini digunakan untuk mengajarkan membaca dan menyimak bacaan Al-Quran yang lain. Metode ini dilakukan dengan cara yang pertama membaca bersama-sama atau klasikal, dan kemudian pergantian membaca secara individu atau kelompok santri yang lainnya menyimak. Evaluasi metode dirosati yaitu ada 3. Yang pertama, penilaian secara formatif, yaitu dilakukan
Selama pembelajaran berlangsung, bisa dengan cara memberikan informasi yang berupa umpan balik bagi guru atau siswa. Yang kedua, penilaian sumatif. Tes sumatif dilakukan pada akhir program pembelajaran, yaitu pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Tes ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik apakah sesuai dengan tujuan atau belum. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik, yang mana evaluasi ini untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan peserta didik. Proses ini dapat dilakukan kapan saja, baik pada waktu permulaan proses pembelajaran ataupun proses di akhir pembelajaran. Evaluasi yang digunakan dalam program diagnostik metode Dirosati ini adalah proses awal santri masuk ke TPQ. Sekian penjelasan dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.